Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa qala Allah Ta'ala fi hadisi qudsihi li ba'di anbiya'ihi, idza suqqat 'alaika habatan musawwamatan fa'lam inni qad dzakartuka biha fasburuni 'alaiha. Wa qala aidan fi Qur'an, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, am tazra'unahu am nahnu zari'un. Al-ayat. Jamaah sholat duha Masjid An-Nur yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmah, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sunnah, melaksanakan sholat duha secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sama-sama ngaji di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Berikutnya sholawat wa salam marilah kita lantunkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya Edi Komara, biasa dipanggil Mas Edi kalau di lingkungan kami, untuk soal kepada jamaah sekalian. Dan kemarin Pak Sodikin menghubungi kami untuk sama-sama ngaji dengan jamaah sekalian di Masjid An-Nur, dan khusus mengisi sesi ba'do sholat duha. Kebetulan saya itu aslinya dari Jawa Barat, Bapak Ibu, sehingga mungkin dari apa yang kami haturkan tidak menggunakan bahasa Jawa, mohon maaf begitu. Tapi setidaknya bahasa Indonesia saya waktu sekolah dulu 100 nilainya Bapak Ibu. Jadi insya Allah bisa kita sampaikan dengan baik, dan insya Allah semoga bisa diterima oleh jemaah sekalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di hari ini kita sudah masuk ke dalam bulan Maulid, atau di dalam bulan Hijriyahnya kita sudah masuk
ke dalam bulan Rabiul Awal. Di mana di bulan Rabiul Awal ini atau bulan Maulid ini terdapat salah satu hari yang dimana di situ sangat dimuliakan, bahkan sangat ditunggu-tunggu oleh kita semuanya selaku umat muslim. Tiada lain yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, di mana dilahirkannya Nabiullah Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal itu Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini. Dan hari tersebut menjadi hari yang sangat bersejarah, di mana telah dilahirkan sang pencerah, di mana telah dilahirkan sang pejuang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ke dalam seluruh penjuru dunia. Bahkan sudah sangat banyak riwayat, bahkan akhlaknya Rasulullah SAW sangat tercermin, sangat mulia, dan sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin adzim. Bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak yang sangat mulia. Dari akhlak Rasulullah SAW kita bisa banyak mengambil teladan, kita bisa mengambil banyak uswah yang mana bisa sama-sama kita amalkan dalam perilaku kita dalam sehari-hari. Dan tentu kita selaku umat muslim tentu harus sangat bangga, sangat bergembira karena kita memiliki Nabi yang begitu baik, Nabi yang begitu bisa menjadi uswah untuk kita sebagai umat muslim dan juga untuk seluruh umat di dunia ini. Jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa sikap beliau, di antara beberapa sifat beliau yang bisa kita teladani, yaitu salah satunya yaitu terkait dengan sifat atau sikap kesederhanaan. Mungkin di suasana bulan Maulid ini sudah banyak para asatidz, para kiai yang menyampaikan bagaimana luhurnya sikap beliau ketika mendakwahkan Islam di muka bumi ini. Namun nampaknya masih sedikit para mubaligh yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW atau kita coba mempelajari bagaimana Rasulullah mengajarkan nilai-nilai dari meja makan. Perilaku Rasulullah SAW atau adab Rasulullah SAW dari meja makan ini sungguh sangat dekat dengan kita, sungguh sangat ringan untuk kita sama-sama pahami. Namun ketika kita mencoba untuk mengamalkannya, rasanya ini sering terlewat atau bahkan berat untuk kita lakukan bersama-sama. Terlebih melalui momentum peringatan Maulid Nabi ini, tentu banyak dari kita atau banyak saudara semuslim kita yang mengisi Maulid Nabi ini dengan melantunkan sholawat, dengan mendengarkan sirah nabawiyah perjalanan Rasulullah ketika mendakwahkan agama Islam di penjuru dunia ini. Namun sekali lagi sangat sedikit sekali yang coba untuk melihat bagaimana adab, bagaimana perilaku Rasulullah ketika di meja makan. Bahkan tidak jarang kita temui dari beberapa perayaan Maulid ataupun ketika bulan puasa, Bapak Ibu sekalian, banyak daripada kita yang senantiasa berupaya keras untuk menyiapkan peringatan tersebut. Kita siapkan dan kita laksanakan dalam keadaan yang mewah, dalam keadaan
yang banyak dengan makanan. Namun terkadang setelah perayaan tersebut, kita pun kadang menemui banyak daripada limbah makanan, banyak daripada sisa-sisa makanan yang terkadang kita terlewat untuk menghabiskannya atau mungkin memanfaatkannya. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita sama-sama mau jujur, kita sama-sama ingin melihat sekeliling kita bahwa terkait dengan limbah sampah ini, kalau kita lihat dari tahun 2023 saja secara nasional limbah sampah itu sudah sampai kepada 69 juta ton, Bapak Ibu. 1 ton saja itu sudah sekitar 20 karung, Bapak Ibu. Kalau sudah 69 juta ton berarti seberapa luasnya sampah itu tertumpuk, Bapak Ibu. Dan yang lebih miris lagi adalah ketika kita melihat bentuk sampah yang tertumpuk dalam 69 ton tersebut, ternyata kebanyakan yaitu sampah makanan. Totalnya ada sekitar 49% atau setara dengan 28 juta ton, Bapak Ibu. Dan ini sungguh sangat ironi, dan ini sekaligus juga memperingatkan kita bahwa ternyata perilaku kita terhadap makanan, perilaku kita saat makan, ternyata ini menyisakan banyak hal-hal yang kurang tepat untuk lingkungan kita. Maka tidak ada salahnya melalui kesempatan ini, mari sama-sama kita ingat kembali bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang adab makan dan perilaku yang harus kita tunjukkan terhadap makanan. Jemaah salat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua terkait dengan adab makan dan cara kita memperlakukan makanan. Yang pertama yaitu, mungkin adik-adik sudah hafal begitu ya, ketika kita mau makan, tentu kita dianjurkan oleh Subhanahu wa taala untuk membaca doa terlebih dahulu. Minimal melafalkan basmalah dan diikuti oleh doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang artinya, wahai ya Allah, berkahilah apa yang kamu karuniakan, apa yang kau karuniakan hari ini kepadaku, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Berikut Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada kita ketika kita melafalkan doa tersebut untuk meninggikan suara kita, untuk mengeraskan suara kita dengan tujuan barangkali teman kita yang sedang makan itu ada yang lupa membaca doa makan, maka siapa tahu dengan kita melantunkan lebih lantang sedikit, teman kita yang lupa bisa sama-sama ingat doanya. Begitu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita semua bahwa Rasulullah melarang kita untuk membenci makanan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cukup kita tidak memegang daripada makanan yang tidak kita sukai. Nah, inilah hal yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita makan dan ketika kita berperilaku terhadap makanan. Berdoa, suaranya agak dilantangkan, dan jangan menyentuh makanan yang sekiranya kita tidak menyukai. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam adab makan dan adab kita terhadap makanan, yaitu senantiasa berdoa setelah kita makan.
Minimal dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu sama-sama doa tersebut kita niatkan untuk mensyukuri atas rizki atau karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makanan dan tentunya memberikan keberkahan bagi orang-orang yang memberikan makan kepada kita. Dari poin kedua ini sudah sangat jelas jemaah sekalian bahwa di dalam ajaran Islam, bahwa di dalam ajaran Rasulullah SAW, hal kecil saja sudah diatur sedemikian rupa. Namun terkadang kita terlupa bahwa hal kecil ini kadang kita sepelekan, hal kecil ini kadang kita remehkan, dan malah kita membesarkan hal-hal yang besar. Seharusnya hal kecil ini, sebelum kita fokus pada hal besar, maka hal kecil ini dimulai dari adab makan, dimulai dari adab terhadap makanan, kita tuntaskan dulu sehingga hal-hal besar pun akan bisa kita amalkan. Jamaah suatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga atau nomor 3 daripada adab makan dan adab terhadap makanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu terkait dengan proses kita ketika makan, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya ketika makan itu sedikit demi sedikit, tidak terlalu berlebihan, tapi cukup sedikit demi sedikit. Bahkan digambarkan dalam suatu riwayat di mana Rasulullah itu makan dengan 3 jari, Bapak Ibu, ya, dengan 3 jari. Dan itu sesungguhnya melambangkan sifat kesederhanaan dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Apakah di masa sekarang kita juga harus selalu makan dengan 3 jari? Tentu Bapak Ibu, kita pun tetap melihat kondisi. Kalau misal makannya pakai soto, tidak mungkin kita pakai jari, Bapak Ibu. Tetap harus pakai sendok, tetap harus pakai garpu. Namun sekali lagi, yang harus sama-sama kita maknai, yaitu terkait dengan kesederhanaan dan porsi yang kita makan itu tetap secukupnya. Berikut anjuran berikutnya, yaitu bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua, yaitu untuk senantiasa ketika makan itu mengunyah lebih banyak. Bahkan disebutkan dalam riwayat 33 kali kita mengunyah itu lebih baik. Dan anjuran yang terakhir, yaitu senantiasa untuk menghabiskan makanan yang telah dihidangkan kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah mencontohkan, yaitu dengan membersihkan jari jemarinya yang digunakan untuk makan sampai bersih. Jamaah suatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam anjuran membersihkan jari jemari atau kita menghisap jari jemari kita setelah makan, ternyata secara ilmiah sangat banyak sekali manfaatnya. Mengapa hal tersebut bisa mengandung banyak manfaat? Ternyata ketika kita sering mengunyah, ketika mulut kita mengunyah makanan, bahkan banyak mengunyah makanan, di dalam mulut kita banyak memproduksi kaitannya dengan enzim atau kaitannya dengan cairan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Dan ketika kita coba menghisap jari jemari kita, di mana di sana banyak enzim, tentu ini akan sangat bermanfaat untuk tubuh kita semuanya dan sangat bermanfaat untuk pencernaan kita semuanya. Maka dari hal ini sangat jelas bahwa seluruh anjuran Rasulullah SAW ternyata secara sains, ternyata secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.
Sehingga rasanya tidak perlu kita ragu lagi Bapak Ibu, bahwa hal-hal yang dekat dengan kita, hal-hal yang ringan di hadapan kita, apabila kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan memberikan dampak yang baik untuk kita semuanya. Jamaah sholat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah 3 hal yang bisa sama-sama kita amalkan, yang bisa sama-sama kita teladani daripada adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap makanan dan juga adab Rasulullah ketika makan. Dimulai dari yang pertama tadi, kita senantiasa berdoa sebelum makan, suaranya dilantangkan, dan juga tidak menyentuh makanan bila mana kita tidak menyukai makanan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu senantiasa setelah makan jangan lupa untuk kita berdoa, dengan harapan doa tersebut senantiasa bisa mencerminkan rasa syukur kita, berikut juga mendoakan daripada orang-orang yang memberikan kita makan. Dan yang ketiga tadi, yaitu anjuran Rasulullah ketika kita makan, bahwa kita dianjurkan untuk banyak mengunyah, kemudian untuk sedikit demi sedikit, tidak terburu-buru, dan yang berikutnya yaitu anjuran untuk senantiasa tidak mubazir atau menyisakan sisa makanan yang itu pada akhirnya bisa disia-siakan. Jemaah suatu hari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih terkait dengan makanan, kalau kita melihat hal ini dari kacamata lingkungan, bahwa ternyata dalam buku Merusak Bumi dari Meja Makan, di situ diulas lebih banyak Bapak Ibu, bahwa banyak sekali jejak karbon yang kita tinggalkan ketika kita melihat atau kita menghidangkan sebutir nasi di hadapan kita semua untuk dimakan. Di mana hal-hal ini bisa tercermin ketika kita melihat sebutir benih beras itu dari mulai proses pembenihannya sampai ke dalam proses jadinya, di mana dari sebutir benih beras itu menjadi nasi, di mana dari proses awal itu, dari mulai pembenihan, banyak air yang dibutuhkan untuk pertumbuhan benih itu tersebut menjadi beras, kemudian banyak tenaga yang dikeluarkan oleh petani untuk mengelola benih tersebut menjadi beras, kemudian banyak bahan bakar yang dikeluarkan untuk mengantar padi tersebut untuk diproses menjadi beras, dan banyak gas, banyak listrik yang digunakan untuk memproses padi tersebut atau beras tersebut menjadi nasi. Artinya perjalanan sebutir benih padi ini untuk menjadi nasi yang bisa dihidangkan sangatlah panjang dan sangatlah meninggalkan banyak jejak karbon di lingkungan kita semuanya. Lantas dari perjalanan atau proses sebutir benih menjadi nasi yang siap dihidangkan untuk kita semuanya, ternyata kalau kita ringkas menyisakan banyak karbon yang tentu itu berpotensi untuk mengancam terhadap lingkungan kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mewasiatkan kepada para nabinya dengan kalimat idza suqat ilaika habatan musawwamatan fa'lam anni qad dzakartuka biha fashkuruni 'alaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para nabinya, apabila aku memberikan sebutir biji, bahkan yang berulat sekalipun,
ketahuilah bahwa sesungguhnya aku masih mengingatku, aku masih mengingatmu, maka bersyukurlah kepada aku. Dari hadis qudsi ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para nabinya, menyampaikan kepada para rasulnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan karunia-Nya, terus memberikan rizkinya kepada umat manusia. Bahkan dari sebutir biji yang itu tidak ada kekuasaan dari manusia untuk bisa menumbuhkannya, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat murah hati, dengan maha pemurahnya menumbuhkan biji tersebut untuk bisa dimakan oleh umat manusia. Maka dalam kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashkuruni biha." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi dan kepada kita semua untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang manusia lupa bahwa semua yang dikaruniakan kepadanya, baik berbentuk makanan, baik berbentuk minuman, itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-Waqiah ayat 64 di sana sangat jelas kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya bisa menjadi bahan refleksi untuk umat manusia, yang berbunyi antum tazra'unahu am nahnu zari'un, yang artinya engkaukah yang menumbuhkan atau kamilah yang menumbuhkan. Di mana dari firman ini atau dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak umat manusia, ingin mengingatkan umat manusia bahwa jangan sampai manusia itu sombong, bahwa jangan sampai manusia itu egois ketika ia mengetahui atau ketika ia mendapatkan hidangan makanan yang tersedia di hadapannya. Jemaah sholat duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sangat banyak perilaku-perilaku atau teladan dari Rasulullah SAW yang bisa kita ikuti, namun rasanya sangat berat atau mungkin kita terkadang terlewat atau terlupa untuk mengamalkan daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Padahal tujuan dari peringatan Maulid atau tujuan dari kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW, yaitu sama-sama kita coba untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW. Salah satu hal atau hal yang utama, yang paling mudah dan yang paling ringan kita ikuti seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu dengan adab kita terhadap makan, adab kita terhadap makanan. Inilah yang sama-sama mari kita coba untuk melaksanakan secara istiqomah, sehingga apabila kita bisa mengistiqomahkan atau melaksanakan ini secara istiqomah, semoga ini pun senantiasa bisa mendatangkan manfaat kesehatan, berikut juga memperbaiki hubungan kita dengan alam sekitar. Seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa ternyata sangat ironi Bapak Ibu, ketika kita melihat data bahwa ternyata jumlah limbah sampah secara nasional itu sudah sampai 60 juta ton lebih. Padahal seharusnya, dan ternyata limbah sampah yang terbanyak yaitu dari sampah makanan. Padahal seharusnya kita selaku negara yang penduduknya mayoritas muslim seharusnya bisa mengamalkan dan meneladani sikap Rasul, bahkan bisa menghargai
daripada makanan yang telah dihidangkan kepada kita semuanya. Jemaah suatu hari rahmat Allah Subhanahu wa taala, poin yang paling penting adalah dari kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW, yaitu agar sama-sama kita bisa memeriksa, agar sama-sama bisa kita merefleksikan diri. Apakah kita semuanya yang senantiasa mengharapkan, bahkan menyebut nama Rasul, sudah benar-benar mengamalkan juga daripada ajaran-ajaran Rasul, ataukah kita masih banyak mengingkari daripada ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Maka mulai hari ini, mulai dari sekarang, mari sama-sama kita pertanyakan hal tersebut kepada diri kita sendiri. Apakah betul selama ini kegiatan kita dari hal yang ringan saja, apakah ketika kita makan itu sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW? Apakah ketika kita berperilaku terhadap makanan sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW? Maka inilah, marilah kita sama-sama pertanyakan ini, dan semoga ini senantiasa bisa menjadi pengingat kita semuanya, sehingga ketika kita mengamalkan ajaran Rasul bisa bermanfaat untuk kita diri sendiri, dan tentunya bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah suatu hari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya daripada hal yang bisa kita teladani daripada Rasulullah SAW selain sifat kesederhanaan, yaitu terkait dengan sifat kerendahan hati beliau, di mana selama beliau atau Rasulullah SAW hidup, Rasulullah senantiasa menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang ramah kepada siapapun yang beliau temui, baik anak kecil, baik orang tua, ataupun rekan sejawat. Rasulullah senantiasa murah hati ketika bertemu dengan mereka. Bahkan tak segan Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, beliau senantiasa mengawali salam, beliau senantiasa mengawali untuk menyapa orang-orang yang ditemuinya. Bahkan ketika bertemu dengan anak kecil, Rasulullah tidak sungkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Sehingga hal inilah yang mungkin dalam masa sekarang ini jarang kita temui, atau mungkin jarang bisa kita teladani, atau mungkin kita terlupa bahwa kerendahan hati Rasul ini bisa sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari. Minimal ketika kita bertemu dengan teman kita, ketika kita bertemu dengan sesama muslim, afsus salama, maka kita sama-sama sampaikan salam kepada rekan kita. Maka dari itu, melalui kesempatan hari ini, dua hal saja yang ingin sama-sama kita ingatkan kepada jamaah sekalian, yaitu terkait dengan sifat kesederhanaan Rasulullah SAW, dan yang kedua yaitu sifat kemurahan hati Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa bisa meneladani sifat Rasulullah SAW melalui hal yang paling ringan, hal yang paling dekat dengan kita semuanya, dan tentunya kita terus bisa mengistiqomahkan daripada ajaran Rasulullah SAW, dan tentunya kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah menyimak, dan semoga sekali lagi kita semua senantiasa bisa mengamalkannya, dan tentunya kita semua melalui peringatan Maulid Nabi ini
melalui memperingati hari lahir Nabi ini, kita semua bisa meneladani sifat-sifat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.